Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini ya, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, tetap sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Mohon maaf ya, karena ada aktivitas ya tidak bisa kita menjawab tiap hari. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Widodo, ini yang ada di Tulung Agung. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Apakah dalam selama budidaya Pak Suwandi selama 12 tahun pernah mengalami kendala, kematian, kehilangan, atau kendala yang lain? Karena itu menjadi penyemangat saya baru memulai Pak dalam usaha budidaya ikan gabus. Karena awal-awal saya budidaya sudah banyak sekali saya mengalami kematian. Benih saya dapatkan dari tangkapan alam di daerah sini Pak. Mohon pencerahannya dalam hal budidaya agar kami lebih semangat dalam menjalani budidaya ikan gabus. Padahal kami baru mulai kok sudah banyak kematian. Terima kasih jawabannya Pak Suwandi. Jadi kalau bicara masalah budidaya, saya pun pernah mengalami ya. Jadi kalau budidaya ini selama 12 tahun saya budidaya ikan gabus ini, fokus hanya di ikan gabus saja sebagai pencaharian. Ini memang awal-awal saja saya mengalami permasalahan-permasalahan ya. Juga di pertengahan perjalanan usaha juga pernah mengalami permasalahan. Ya, kematian itu di awal-awal sering sekali. Bukan kecil sekali. Saya pernah sampai ratusan ribu mati. Jadi awal tebar budidaya kan kita belum ada tempat kita bertanya mau tanya kemana, ya kan? Kemana ada artikel di internet, kita juga lihat-lihat postingan di majalah ya. Kita belum mendapatkan solusi kematian, kena penyakit, kemudian ditebar tahu-tahu mati, nggak tahu kita permasalahan, dan kita masih mencari solusi-solusi itu sendiri. Kemudian dalam proses pertengahan perjalanan usaha juga pernah mengalami kehilangan, tebar 20.000 setiap kolam gitu kan. Kebetulan nyewa lahan untuk bekas udang itu kan. Ya cukup luas, satu kolamnya 300 meter persegi. Ternyata pada saat proses panen, pada saat proses kita mau panen nggak jadi panen. Nah ini masalahnya. Jadi ini juga pernah saya alami dalam budidaya. Jadi Bapak nggak usah pesimis. Yang penting semua itu bisa dipelajari Pak. Kita bisa pelajari, kita bisa mencari solusi permasalahan ya. Terkait dengan masalah kematian kan bisa dicari nih sebabnya apa kok ikan mati. Kemudian penyakit kan bisa juga dicari solusi obat-obat tentang penyakit ikan. Kemudian kalau seperti yang saya pernah alami kehilangan, lah itu faktor keamanan saja yang perlu ditingkatkan ya Pak. Tetap semangat, nggak usah pesimis. Gabus masih luas, kita masih harus belajar. Saya pun juga masih banyak belajar. Dan yang jelas dalam usaha budidaya ini ilmu terus akan berkembang ya. Tidak ada ilmu patokan seperti ini. Itu baku ada, tetapi itu tetap harus ditingkatkan dan dikembangkan dalam keilmuannya tentang ikan gabus ya. Oke Pak ya, semangat. Ya, baru mulai jangan lalu ngelukro Pak ya. Kalau baru mulai mati berhenti ada. Jadi seperti filosofinya petani padi itu loh Pak. Jadi kalau petani padi itu kalau nanam padi ya, sudah ditanam kebanjiran, nggak kapok, nyebar lagi gabah. Besok tanam lagi, dimakan keong, habis tanam lagi, ya, besok nyebar lagi, makan wereng, tanam lagi. Jadi nggak pernah patah semangat untuk kita membudidaya. Nah ini yang harus ditanamkan oleh para pengusaha ikan. Biasanya pengusaha ikan budidaya, begitu ada benih, tebar 10.000 kena jamur, kolab, mati semua. Nah udah, besok udah berhenti ya, nggak ada semangat untuk memulai ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Anjar yang ada di Jakarta. Salam sukses Pak Suwandi. Ya sukses kembali Pak Anjar. Saya mau menanyakan masalah pakan. Selama ini Pak Suwandi menggunakan pakan apa untuk yang benih barusan lahir sampai usia 1 bulan? Mungkin bisa sebutkan merek. Jadi selama ini untuk
tingkatan larva, misalkan kita sejak menetas kan, sejak menetas. Kemudian kita berikan dari sini, kita menggunakan produk Kanafood. Ya, Kanafood itu kita racik, kita ramu, kita buat untuk memang awalnya untuk kebutuhan kita sendiri, karena kita memang membutuhkan pakan. Ya, kadang kita tergantung dengan cacing, kutu air, kadang kesulitan juga kita mendapatkan. Ya, kutu air kita bisa buat, tapi juga keterbatasan tempat ya, dan lingkungan suasananya juga hanya terbatas kita menggunakan kutu air. Jadi kita selama ini untuk yang larva menggunakan Kanafood untuk produk ini. Jadi selama ini nggak ada masalah. Kemudian menginjak usia 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan, ada produk-produk yang bisa Bapak gunakan juga. Saya tidak menunjuk salah satu produk, tetapi silakan Bapak bisa memilih. Ada Confit, Diprofit, ada Pokpan, ada Primafit. Silakan bisa pilih. Yang penting butirannya sesuai dengan ukuran ikan. Ya Pak ya, silakan. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Agus yang ada di Cilacap. Ya. Salam Gabus Mania. Wah, salam juga Pak Agus ya. Saya mau bertanya masalah induk Pak Suwandi. Sebetulnya apa yang menyebabkan induk dari budidaya dengan induk yang dari alam? Dari hal telur ataupun dari hal cara kita untuk memijahkannya. Mudah mana kita membudidayakan yang dari alam atau yang dari hasil ternakan. Jadi kalau masalah induk yang kita gunakan, mau menggunakan yang budidaya atau yang dari alam, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Tentunya kalau yang dari alam, kalau kita dapat dari alam, kita memang harus menjinakkan. Tidak semua orang bisa mulus selalu menjadi induk gitu. Karena memang banyak pertanyaan yang masuk ke saya, mereka gagal untuk menjinakkan induk yang dari alam. Apa yang menjadi faktor mereka gagal menjinakkan induk dari alam? Faktor kesabaran, kurang sabar ya. Kadang mereka ingin mencari instan biar cepat bertelur nih, sudah 2 bulan dijinakkan nggak mau bertelur, atau 3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan dijinakkan juga belum mau bertelur, bahkan ada yang nggak mau makan. Nah, ini faktor kekurangan dari alam ya. Induk yang kita dapat dari alam belum jadi induk, kita belum mendapatkan hasil. Dan waktu proses untuk menjinakkannya juga kadang cepat, kadang lama gitu kan, nggak bisa dipatok harus sekian hari atau sekian minggu. Tetapi kelebihannya kalau itu jadi misalkan dari alam ya, kita dapat induk dari alam besar ya, bukan induk ya, kita carikan gabus besar, kita jadikan induk, kemudian dia jinak mau bertelur, kan kita dapatnya sudah gede nih ya, sudah gede, jadi dapatnya udah gede, sudah tinggal merawat ya. Kemudian kalau yang budidaya ya, budidaya itu kita proses waktunya lama. Untuk mencetak sebuah induk bisa 8 bulan, 1 tahun ya, untuk kita budidaya menjadikan dia induk. Kelebihannya apa? Pada saat dia sudah matang gonat, ikan gabus budidaya itu lebih jinak, lebih mudah untuk dikawinkan ya. Bahkan belum ada proses matang gonat pun kadang dia sudah bertelur ya. Kalau kita nggak hati-hati dalam membudidayakan, misalkan sudah usia 6 bulan nih, kolam penuh dengan eceng gondok, dengan media tanaman misalkan, kan ada yang dikasih tanaman, ternyata pas kita panen banyak sekali telur ataupun anakan. Saya sering sekali memanen di tempat peternak itu baru 6 bulan 7 bulan, tetapi di situ sudah banyak ikan gabus yang masih kecil atau barusan menetas ya. Biasanya sering saya ambilkan untuk yang punya rumah, yang punya ikan, atau kadang malah sering dibuang karena kolamnya cukup luas, masih kecil-kecil, sudah terlanjur bubar-bubar ya kan. Nah, dan itu kita nggak mengetahui mana yang jantan, mana yang betina. Jadi induk budidaya maupun induk hasil tangkapan semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja kalau untuk induk budidaya yang saya katakan tadi, untuk mencetak jadi induk butuh waktu lama. Tetapi pada saat kita sudah punya yang besar, itu aset buat kita. Ya oke ya. Sampai di sini dulu jawaban hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses dalam hal budidaya ikan gabus. Tetap semangat, ikan gabus adalah potensi perikanan air tawar yang sangat luar biasa sampai hari ini. Dari harga juga masih lebih tinggi dari ikan air tawar yang lain. Dari sisi manfaat, ikan gabus memang bermanfaat
bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi memang banyak digunakan untuk kebutuhan proses pengobatan, karena memang albuminnya yang diambil dari ikan gabus ini bermanfaat buat kita semua ya. Sukses untuk teman-teman semua, sampai ketemu lagi di channel ikan gabus di part berikutnya ya. Dan ingat, nanti mulai minggu ya, besok pagi kita sudah live di YouTube ya. Bagi yang mau tanya-tanya, nanti live-nya mulai jam 7 sampai jam 8 ya. Sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.